penuh dengan kecemasan. Terjadi perang-perang besar dengan risiko yang sangat besar. Banyak ahli mengatakan kita berada di saat-saat yang penuh ketegangan. Pekerjaan rumah Menteri Ekonomi Kabinet Indonesia Maju menanti. Setelah dilantik 20 Oktober mendatang, Prabowo Gibran diyakini bakal dihadapkan dengan banyak tantangan kompleks. Selain dampak geopolitik, penurunan daya beli masyarakat, angka pengangguran hingga target pertumbuhan ekonomi harus jadi fokus. Saya masih bersama dengan ekonom senior Dr. Raden Pardede. Pak Raden Pardede, tadi kita dengar juga bahwa situasi ekonomi global itu cukup mencemaskan. Memang ada soal perlambatan ekonomi global, tapi juga soal ketegangan politik. Makanya tidak heran dalam pembekalan di Hambalang, pembicara-pembicara internasional dihadirkan untuk melihat potensi ketegangan dunia yang bakal terjadi. Menurut Pak Raden Pardede, dengan koalisi yang sekarang, yang tercermin di parlemen dan juga di kabinet, seberapa cepat, seberapa efektif, atau seberapa ini menjadi sebuah tim yang sangat konsolidatif mengantisipasi apa-apa yang menjadi tadi kecemasan presiden terpilih? Iya. Ada soal kemungkinan perang juga yang dikatakan dalam pembekalan di Hambalang. Iya. Kalau memang koalisinya besar, tentu di dalam pembuatan kebijakan seperti yang kita sebutkan tadi akan jauh lebih mudah. Terutama dalam menghadapi krisis, ya, akan jauh lebih mudah karena pada saat krisis umumnya kita memerlukan satu kebijakan yang extraordinary yang mungkin kita harus melakukan perubahan undang-undang kadangkala pada saat keadaan mendesak, ya. Jadi seperti COVID dulu di tahun 2020 kita membuat satu exceptions di dalam APBN itu terlihat kita. Betul konsolidasi politiknya sangat solid, besar, sehingga bisa memberikan kebijakan-kebijakan untuk memitigasi mengantisipasi juga. Nah, itu agak berbeda. Kita juga punya pengalaman di tahun 2008 di mana koalisinya tidak terlampau besar, ya. Itu menjadi ada persoalan tersendiri kalau ingat waktu krisis di global financial crisis waktu itu. Jadi jelas dengan koalisinya besar dong 2008 Pak SBY. Sebelum pada saat krisis kurang itu sedikit itu. Ya, kecil. Dibandingkan sekarang, dulu hanya 50 sekian pada tahun persen. 2008 itu pada saat kita menghadapi global financial crisis. Persis, 2008 itu Pak SBY bersama Pak JK pada waktu itu hanya menyisakan PDI Perjuangan di luar kabinet, selebihnya di dalam kabinet, Pak Raden Pardede. Tetapi memang kenapa itu membuat Presiden SBY tidak terlalu leluasa memainkan konsolidasi politik, karena partai-partai yang bergabung justru di kabinet justru merongrong dari dalam. Ya. Nah, sekarang kan ini yang menjadi kunci. Jadi tadi meskipun bergabung di dalam satu koalisi, dipastikan bahwa koalisinya itu harus kokoh dan kuat. Nah, seperti yang kami katakan tadi, jelas dengan koalisi yang lebih besar, apalagi dia kalau kompak, maka dia akan sangat decisif untuk membuat kebijakan-kebijakan. Dari sisi itu sangat bagus sekali. Ada satu hal yang saya selalu ingat mengapa konsolidasi politik ini dibutuhkan, begitu, karena tidak mau kehilangan momentum. Tetapi di sisi lain, seperti yang kita baca dalam pemenang Nobel Ekonomi tahun ini, Democracy Does Cause Growth, yaitu yang menunjukkan evidence bahwa demokrasi memberikan efek positif dari pertumbuhan ekonomi. Jadi satu sisi kita membutuhkan konsolidasi politik yang solid, gitu. Seperti kata Pak Prabowo, ya udah kalau nggak mau ikut, yang penting jangan ganggu. Gitu. Tapi satu sisi juga ada evidence dalam tulisan pemenang Nobel Ekonomi bahwa demokrasi justru dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Bagaimana menurut Anda postur, gesture atau kebijakan atau
statement politik yang harus dilakukan supaya tidak kehilangan momentum tetapi juga tidak menghilangkan demokrasi? Nah ini memang yang selalu menjadi godaan bagaimana untuk for the sake of stability, konsolidasi, tapi itu tidak sustainable biasanya seperti itu. Makanya Acemoglu dan Robinson dan juga Simon Johnson yang memenangkan hadiah Nobel itu menyatakan dengan demokrasi itu, tapi demokrasinya mereka lihat adalah demokrasi yang juga disertai dengan pembangunan institusi yang kuat dan produktif. Itulah yang bisa menjamin pertumbuhan yang lebih sustainable dan terus-menerus. Kalau dia menjadi satu for the sake of stability tapi bersifat sementara, akhirnya ada kekuasaan yang menumpuk, itu bisa saja stabil kelihatannya, tetapi dalam waktu singkat kemudian bisa menjadi turun kembali. Nah, yang paling kita lihat sebagai ekonom adalah sama seperti yang mungkin sering dikatakan, bagaimana kita bertumbuh 8% atau 10% versus kita bertumbuh 5 atau 6%. Nah, bisa saja kita usahakan bertumbuh 10% dengan catatan tadi, kita konsolidasi semua, tetapi kemudian yang terjadi adalah dia terjadi boom, kemudian boost dia turun. Lebih bagus kita bertumbuh 5-6%, tapi terus-menerus stabil. Nah, menurut saya, menurut juga Acemoglu itu, dengan demokrasi, dengan institusi yang kuat, maka kita bisa mempertahankan pertumbuhan yang lebih sustainable dan terus-menerus berkesinambungan. Jadi biasanya dalam masa pemerintahan selama 5 tahun, bertumbuh perlahan tetapi stabil sampai 8% di akhir di 5 tahun masa periode presiden terpilih, itu jauh lebih berkualitas menurut Anda? Menurut saya itu lebih rasional, itu bisa dicapai. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun, 2 tahun kita mau mencapai 8% for the sake of bertumbuh, itu tidak baik menurut saya. Lebih bagus kita membuat pertumbuhan itu secara gradual, kita tata semuanya, yang akhirnya dia punya dasar-dasar yang kuat. Sehingga pertumbuhan itu nantinya akan lebih sustainable. Dia punya dasar yang kuat. Karang yang di bawahnya itu menjadi kuat. Tidak membangun rumah di atas pasir, tapi di atas karang. Terima kasih Dr. Raden Pardede untuk perspektif dan analisa Anda. Kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan program Rosi. Saya Rosiana Silalahi. Kita ketemu lagi di Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.